Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Malam ini saya bertemu dengan Bapak Tamam Hussein. Nanti beliau yang akan memperkenalkan diri. Ini terkait dengan senioritas beliau di dalam pelaksanaan lomba-lomba. Tapi lebih jauh kami ingin tahu nih Bapak ini siapa. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamam Hussein. Gimana ya memperkenalkannya Pak ya? Gini, Bebas saja Bapak. iya, saya kebetulan sering diminta oleh Diknas, teman-teman dari Diknas itu, untuk membantu mereka menjalankan program-program pendidikan, program lomba, program hal-hal yang berkaitan dengan musik. Dan saya dengan senang hati membantu karena kebetulan bidang saya adalah bidang musik, dan saya punya latar belakang pendidikan di musik, di bidang musik, dan dengan ilmu saya itu dan pengalaman saya itu, saya senang sekali dimintai bantuan sama teman-teman dari seperti Pak Yusuf. Waktu beliau masih menjabat di itu, beliau luar biasa aninya, visinya sangat luas. Nah, sekarang apa yang perlu saya sampaikan Pak ya? Pak, ini sedikit terkait dengan latar belakang Bapak. Dulu kalau nggak salah Bapak itu pernah menjadi pencetus dari ajang pencarian bakat di stasiun TV. Bisa diceritakan Pak? Ya, sebetulnya begini. Saya pekerjaan saya itu talent scouting. Jadi mencari anak-anak yang berbakat, yang dididik untuk kemudian kalau mereka mau, mereka bisa disalurkan ke industri musik maksudnya. Kalau mereka mau sekolah, mereka bisa teruskan sekolah. Yang penting anak-anak berbakat itu harus didorong dan di support gitu. Nah, itu salah satu sebetulnya yang mencetuskan ide itu bukan saya, dari pihak Indosiar. Tapi Indosiar itu manggil saya, ngasih tahu saya punya program seperti ini. Wah, saya bilang saya tertarik ini kalau program gini, karena ini adalah program pertama yang melibatkan orang di rumah untuk mempunyai hak memilih dan membuat orang bisa menjadi juara karena keterlibatan orang-orang yang ada di rumah. Ini waktu itu sebetulnya saya sudah pernah menjalankan program seperti itu di televisi yang lain. Tapi tidak sukses karena pemahaman dari pihak televisi ini tidak seperti yang dimiliki oleh orang-orang dari Indosiar ini. Jadi mereka tidak mau mempromosikan, mereka hanya menganggap ini program reguler biasa gitu. Padahal sebetulnya tidak. Nah, waktu Indosiar menawari saya untuk bantu mereka menjadi direktur musiknya. Jadi saya menjadi orang, dan teman-teman itu ada almarhum Didi Petet, ada Mas Arif Tulang, ada para senior guru nyanyi, ada Mbak Romi, dan banyak sekali itu yang sudah malang melintang. Iya, betul. Itu membuat satu tim, kemudian istilahnya mengelola itu menjadi pembimbing mereka, anak-anak ini, untuk menjadi seorang yang diharapkan oleh dunia industri hiburan. Pak, sejauh mana objektivitas penjurian yang diserahkan kepada pemirsa gitu Pak? Oke. Nah, kita begini, ada memang sebuah
satu situasi yang akhirnya peranan orang yang mempunyai apa namanya uang untuk mengajak orang-orang teman-temannya itu punya peran yang tidak kecil. Karena begini, jadi prosesnya begini dulu ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengentas anak-anak ini, memilih dari mereka dari seluruh Indonesia itu, memilih 12 besar. Ya, 12 apa 20 ya, kalau nggak salah ya. Nah itu mengambil mereka, kemudian ditaruh di sebuah tempat, kemudian dididik, kemudian segala macam selama 100 hari. 100 hari mereka tidak boleh berkomunikasi dengan pihak orang luar, mereka tidak boleh pegang handphone, mereka tidak boleh nonton TV, tidak boleh baca koran, majalah, segala macam, radio, segala macam, nggak boleh. Ini betul-betul khusus, bangun pagi, subuh, sholat, kemudian terus sampai malam mereka digembleng di situ. Nah, kesempatan ini pada angkatan pertama, bukan angkatan pertama, pada minggu-minggu pertama itu mereka orang masih belum sadar bahwa ini ada sebuah tontonan yang luar biasa. Karena waktu itu kami mengumpulkan penonton aja masih undang-undang orang banyak. Nah, begitu ada eliminasi minggu pertama, kedua, ketiga, minggu keempat udah tersebar, viral banget, duber di mana-mana, demam afi itu muncul. Dan itu luar biasa. Nah, keterlibatan orang yang merasa mempunyai kepentingan untuk menjadi terkenal mulai bermain di sini. Nah, kalau menanyakan objektivitasnya itu memang sangat subjektif. Artinya subjektifnya itu gini, makin banyak kita dikenal orang, makin besar kemungkinan kita mendapatkan suara. Nah, makin besar mendapatkan suara berarti makin lama kita akan berada di dalam putaran itu, putaran eliminasi itu. Nah, jadi, tapi jangan salah, yang dipilih itu adalah mereka yang terbaik sudah. Jadi kapanpun mereka pasti akan merotoli satu-satu. Artinya Pak, audien juga mengeluarkan uang memvote, itu kan tidak sembarangan ya. Kalau misalnya pesertanya tidak berkualitas, kemungkinan tidak memilih juga kan? Iya, gini, hebat gak tuh? Satu kali SMS 2.000, gitu? Itu kan uang, gitu. Nah, kemudian kalau saya ingin misalnya si A menang, kebetulan saya saudaranya si A, saya akan ngajak teman-teman saya, ayo ini teman, bantu dong, ini tak kasih bantu dong. Nah, apapun yang terjadi itu, disengaja atau tidak disengaja, itu ada perputaran uang yang tidak kecil. Belum lagi kalau misalnya ada kepala daerah yang merasa salah satu pesertanya itu adalah anak dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia, maka gubernurnya itu pasti antusias. Pada angkatan pertama karena belum diketahui bahwa ini akan menjadi sangat viral. Begitu jalan angkatan kedua, pas kebetulan ada pilpres. Di situ 2 orang calon presiden memanfaatkan event itu untuk ikut menyanyi di desa ini. Nah, begitu besar pengaruhnya itu event ini. Nah, kemudian event yang dibeli lisensinya ini dari Meksiko itu dilihat bahwa ini menarik banyak ini, kemudian ditiru oleh beberapa stasiun TV yang lain. Nah, itu. Tapi kalau yang dilakukan oleh Idol, mereka beli lisensinya dari Fremantle dari Amerika. Yang dilakukan oleh Indosiar, mereka beli dari Meksiko yang namanya La Academia itu. Kalau yang lain-lain nyontek. Pak Tamam, nah sekarang kita kan udah kerjasama lama nih dengan Pak Tamam terkait dengan pembinaan pendidikan khusus. Sebetulnya sejauh mana sih potensi anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa dikembangkan? Pak,
Kalau yang namanya anak berbakat, tidak milih apakah dia anak berkebutuhan khusus, apakah dia anak normal, apakah dia anaknya orang kaya, apa anaknya orang miskin. Begitu anak ini berbakat, dimanapun dia akan muncul. Nah, yang dilakukan oleh kantornya Pak Yusuf ini dulu itu adalah menyalurkan ini. Itu yang luar biasa, memberi kesempatan mereka dan mendorong mereka untuk tampil. Nah, itu yang saya luar biasa. Saya waktu itu karena waktu zamannya Pak Eko itu Pak, kan kita datang ke kota-kota. Maksud saya dengan anak-anak yang ABK itu menyadarkan kepada orang tua dengan mengadakan show, mengadakan pergelaran dan minta mereka untuk menyanyi. Nah, banyak orang tua yang masih malu untuk menggelar anaknya, memberitahu kepada masyarakat bahwa anak saya tunanetra, anak saya tuna ini, tuna itu. Banyak yang mereka masih yang menyimpan. Tapi dengan gerakan ini, melalui pergelaran musik, melalui pendidikan ini yang diberikan secara khusus dan dibuatkan program secara khusus, maka sekarang alhamdulillah banyak orang yang sadar, banyak orang yang tidak malu lagi punya anak autis, tidak malu lagi punya anak ini. Bahkan mereka mendorong, ayo gimana caranya ini supaya kalau perlu membentuk komunitas tersendiri supaya anakku itu sama kesempatannya dengan anak-anak yang lain. Artinya Pak, anak berkebutuhan khusus itu harus punya percaya diri ya Pak, bahwa Betul. mereka bisa mengembangkan potensinya. Betul. Termasuk guru dan orang tuanya ya Pak? Betul, justru dimulai dari orang tuanya dulu. Yang harus percaya bahwa anaknya ini luar biasa. Nah, karena begini, karena anak ini, mohon maaf, ini tuna itu segala macam, akhirnya orang tua merasa bahwa ini menjadi anak yang tidak berguna, menjadi anak yang menjengkelkan, menjadi anak itu. Nah, itu yang sekarang alhamdulillah dengan kegigihan pemerintah dan dengan program-programnya ini, mereka mulai sadar. Mereka mulai bangga memperkenalkan nih anak saya autis. Mereka bahkan membuat komunitas-komunitas yang mendukung anak-anaknya itu. Nah, dari dukungan orang tua ini maka kepercayaan diri dari anak itu timbul. Dari kesempatan mereka bisa muncul di mana-mana itu, mereka menjadi percaya. Aku itu. Saya bahkan bikin program Aku Bisa judulnya. Aku Bisa itu memberi kepercayaan memberi kesempatan kepada mereka untuk mencipta lagu. Kemudian lagunya ini disebarluaskan, dibikin viral, bahkan ada sebagian yang sudah dibikin album sebagai macam itu. Nah, ini kerja nyata yang tidak main-main. So, uang yang terlibat bukannya kecil ya. Kalau bukan pemerintah, saya tidak akan terjadi seperti ini. Pak Tamam udah menyinggung di era masih mengelola acara di televisi, bahwa anak-anak yang ikut dalam lomba tersebut harus mengikuti pembelajaran selama ada di sana ya. Betul. Nah, ini terkait dengan pembelajaran itu, sejauh mana sih pentingnya belajar atau membaca bagi peserta didik untuk menemukan potensi optimalnya gitu. Oke. Memang gini Pak, kami punya waktu cuma 100 hari. Jadi kami memaksimalkan apa yang bisa kami istilahnya itu kami jejalkan kepada mereka dalam waktu 100 hari. Dan 100 hari itu waktunya itu tidak kecil, tidak pendek. Mulai dari subuh bangun mereka, kemudian terus sampai selesai isya malam hari, baru bisa jam 11 malam mereka baru masuk ini. Nah, memang ilmu-ilmu yang kami berikan kepada mereka semuanya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang bagian tari, ada yang menyanyi, ada yang ini ditangani secara maksimal. Hasilnya pun masing-masing memang berbeda. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa dengan cara yang seperti ini adalah yang terbaik, tidak. Masih banyak sekali cara-cara, apalagi sekarang teknologi makin maju, makin modern.
yang membuat kita bisa bernyanyi. Pak Yusuf nyanyi di Bojonegoro, saya nyanyi di Makassar, si ini nyanyi ini pada satu frame ketemu deng. Kolaborasi ya. Kolaborasinya begitu sekarang mungkin. Nah sekarang gini, itu kan dalam satu sesi yang sama gitu ya. Apakah setelah itu berakhir belajar itu cukup atau harus tetap belajar? Ya, gini Pak, karena ini dasarnya yang ada di televisi itu dasarnya adalah hiburan yang berdasarkan yang mempergunakan pendidikan sebagai sebagai toolsnya ya. Begitu ini selesai acaranya, selebihnya itu tergantung kepada anaknya sendiri. Pihak televisi ini sudah cukup melemparkan mereka ke atas, boom, selama 100 hari dikenal mereka. Yang dari AFI 1 itu juara satunya yang pertama kali itu dari Medan. Nah itu dari Sumatera Utara, tidak ada yang kenal sebelumnya. Dalam 100 hari dibuat dia menjadi sangat terkenal, bam, 100 hari. Nah kecepatan 100 hari ini betul-betul membuat mereka sangat terkenal. Banyak sekali bukti-bukti yang membuat bahwa mereka itu sangat terkenal. Pernah satu ketika mereka harus pergi ke Makassar. Pesawat mendarat ini, begitu masyarakat sana tahu bahwa di dalam pesawat itu ada anak-anak AFI, mereka melanggar semua peraturan, mereka datang ke tempat menuju ke pesawat, menyambut mereka datang. Nah, sedemikian fenomenalnya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Tugasnya Indosiar sudah selesai, diangkat sudah selesai, kemudian silakan lanjutkan. Nah, buat mereka yang mempunyai jiwa untuk seni, yang untuk bertahan ini, mereka bisa dan selalu banyak pilihan untuk kesana. Tapi mereka jangan lupa bahwa begitu mereka sudah tidak didukung oleh pihak televisi, saingan mereka adalah para penyanyi profesional yang sudah lebih dulu eksis. Nah itu, jadi mereka dilempar ke pasar, mereka sendiri harus bersaing sendiri itu. Nah selama itu masih ada di bawah televisi, mereka masih bisa ditop oleh televisi, masih bisa dikasih program untuk tampil di atas panggung, tampil gitu. Itu kira-kira Pak Yusuf. Jadi artinya belajar tetap ya Pak ya? Belajar tetap. Kebetulan saya kan sekarang mengelola forum gerakan literasi sekolah. Artinya literasi ini penting bagi siapapun ya Pak ya? Betul, sangat penting. Termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana mereka belajar ya? Intinya adanya literasi itu adalah mengajar kita untuk berkomunikasi dengan orang dalam bahasa apapun. Dalam bahasa tulis, bahasa verbal, bahasa vokal, bahasa apa segala macam itu berkomunikasi. Kalau kita punya sesuatu tapi kita tidak tahu caranya berkomunikasi dengan siapapun, mempergunakan alat apapun itu, maka nggak ada gunanya gitu ya. Jadi saya rasa itu pengalaman Pak Tamam pada saat bersentuhan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, apakah anak-anak berkebutuhan khusus yang berkomunikasi dengan Pak Tamam itu mereka juga melaksanakan literasi di sekolahnya untuk mendukung potensinya itu? Saya tidak tahu setelah yang berbentuk ABK ya, ABK ya. Ini juga sama Pak sebetulnya. Saya hanya menjalankan program yang sifatnya memicu. Istilahnya gini, ngasih bensinnya. Ya. Kemudian boom dibakar. Nah terus selebihnya itu mereka ini sendiri, mereka berkembang sendiri dengan lingkungannya. Artinya ada pesan-pesan dari Pak Tamam bahwa mereka tetap harus belajar terus. Iya, itu jelas. Bahkan tidak hanya sekedar pesan, saya bahkan memaintain hubungan dengan mereka. Kalau kamu ada masalah dengan berurusan dengan musik, ini nomor saya, ini WA saya, silakan 24 jam dalam sehari. Wah luar biasa. Ya, jadi Pak Tamam ini betul-betul luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena saya kira waktu ya sudah cukup. Terima kasih sahabat FGLSN, terima kasih Pak Tamam.
Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Tamam. wabarakatuh.